Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surat-surat pendek dalam juz Amma. Dan pagi ini kita akan membahas surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini di dalam tertib Al-Quran dia masuk pada surat ke-86 dengan jumlah ayat 17, jumlah kalimat 61, jumlah huruf 254, dan dia adalah surah dari surah-surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinamakan surah ini surah At-Tariq karena memang ada lafaz di dalam permulaan surat sebutan kalimat At-Tariq. Makanya kemudian nama suratnya juga disebut At-Tariq. Baik, kita akan masuk pada tafsir singkat dari surah At-Tariq ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa' wat-tariq. Demi langit dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? An-najmu as-sakit, yaitu bintang yang bersinar. In kullu nafsin lama atau lamma 'alaiha hafid. Ada dua bacaan, bisa tanpa tasdid. In kullu nafsin lama 'alaiha hafid, atau in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Bisa dengan tasdid, bisa tanpa tasdid. Setiap orang pasti ada penjaganya. Falyamduril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq. Diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang punggung dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah kematian. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai satu kekuatan dan tidak pula ada pertolongan. Was-samaa'i dzatir raj'i, demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sad'i, dan demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun faslun, sungguh Al-Quran benar-benar pemisah antara hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran bukan main-main.
innahum yakiduna kaida, sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya jahat kepada wahai Muhammad. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana yang sama. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, karena itulah berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua sumpah di permulaan surah At-Tariq. Pertama dengan sama langit, dan juga dengan At-Tariq. Apa itu Tariq? Nanti kita jelaskan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sama'i, demi langit. Kaidah Al-Qur'an sering saya katakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu memiliki keagungan di hadapan Allah, karena tidak semua makhluk jadikan sumpah. Ketika langit dijadikan sumpah dalam surah At-Tariq ini, karena memang langit memiliki keagungan sebagai tanda dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan satu makhluk berupa langit yang disebutkan bahwa langit itu bangunan, tetapi dia bisa ngambang tanpa tiang dengan berbagai macam isinya. Ada bulannya, ada mataharinya, ada bintangnya, ada galaksinya. Terapung, siapa yang meletakkan di porosnya kalau bukan Allah? Dan langit adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat. Cukup kita menegakkan mata ke atas, kita bisa melihat langit, dan itu kuasa Allah. Makanya Allah bersumpah dengan langit. Kemudian Allah mengatakan wat-tariq. Apa itu tariq? Tariq ini diambil dari kata at-tarku. Tarku itu artinya tarkul bab. Jadi kalau ibu masuk rumah kemudian ngetuk pintu, nah itu disebut tariq namanya. Jadi mengetuk pintu itu disebut tariq. Makanya ada larangan di zaman Nabi SAW, kalau suami datang tengah malam, dilarang untuk an yatruqal bab, mengetuk pintu. Maksudnya yatruq itu dari kalimat turuq, tariq. Tidak boleh mengetuk pintu. Kalau di zaman sekarang kan gak masalah, karena sudah ada WA, tinggal kasih tahu saja suaminya. Kalau datang dari mana, kasih tahu istrinya, saya datang malam ini, gak apa-apa. Tapi zaman dulu kan tidak boleh, karena tidak boleh langsung masuk, harus memberitahu dulu. Lalu di sini at-tariq. Tariq ini isim fa'il, orang yang mengetuk. Siapa yang mengetuk di sini? Dan tariq dikaitkan dengan langit, maknanya langit itu memiliki pintu yang akan diketuk. Lalu siapa yang mengetuk pintu langit itu? Ada yang mengatakan penafsiran yang pertama, bahwa yang mengetuk pintu langit itu adalah ruhnya seorang mukmin yang dibawa oleh malaikat. Dalam hadis Bara bin Azib yang sangat panjang, Nabi SAW menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin apabila dicabut, kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga, wewangian dari sorga oleh malaikat rahmat, kemudian diangkat ke langit, kemudian mengetuk langit pertama dan dibuka pintunya, langit kedua dibuka pintunya, langit ketiga sampai ketujuh, kemudian berjumpa dengan Allah, dan Allah katakan letakkan catatan amalnya di tempat yang paling tinggi dan kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Ini penafsiran yang pertama.
Penafsiran yang kedua, at-tariq adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri saat peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, kemudian ditemani oleh Jibril dan mengetuk pintu langit. Kemudian penjaga pintu langit mengatakan, "Man, siapa kalian?" Maka Jibril mengatakan, "Saya Jibril." "Waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu?" Kata Jibril, "Muhammad." "Awa qad uhiya ilaih, apakah sudah diperintahkan dia boleh naik?" Kata Jibril, "Ya." Maka dibukalah pintu langit pertama, berjumpa dengan Adam. Kemudian dibuka langit kedua, berjumpa dengan Isa dan Yahya. Dibuka pada langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian pada langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Kemudian langit kelima berjumpa dengan Harun. Langit keenam berjumpa dengan Musa, dan langit ketujuh berjumpa dengan Ibrahim. Kemudian melesat sampai di Sidratil Muntaha. Artinya tariq di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan tariq di sini artinya malaikat yang mengangkat amal-amal kebaikan, dan pintu langit itu terbuka setiap harinya 2 waktu, setiap pekannya 2 hari, dan setiap tahunnya 1 bulan. Pintu langit itu. Adapun setiap harinya 2 waktu, di waktu subuh dan asar. Disitulah amalan baik kita diangkat oleh para malaikat dan membuka pintu langit, mengetuk pintu langit. Kemudian setiap pekannya 2 hari, hari Senin dan hari Kamis. Maka disyariatkan puasa Senin, Kamis, karena amalan itu naik membuka pintu langit. Kemudian setiap tahunnya 1 bulan, di bulan Sya'ban. 1 bulan pintu langit dibuka. Lah, itu makna tariq juga. Tetapi di sini ada juga makna tariq adalah sebagaimana tafsir ayat dengan ayat, seperti dalam ayat setelahnya. Wa ma adraka mat tariq. Jadi tariq itu secara bahasa adalah yang datang di malam hari. Jadi kalau seandainya Bu, di siang hari semua pakai sandal, kemudian berjalan, otomatis suara ibu tidak akan terdengar karena banyaknya orang yang melangkah dan yang memukulkan kaki ke bumi. Tapi kalau di malam hari, maka kita bisa mendengar langkah 1-2 orang kan, karena memang tidak banyak yang melangkah di malam hari. Lah, itu dalam bahasa disebut tariq, artinya yang datang di malam hari, ya kan? Secara bahasa artinya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mentafsirkan ayat dengan ayat selanjutnya. Wa ma adraka mat tariq. Lalu tahukah kamu yang datang di malam hari itu? Ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk berlindung dari sesuatu yang datang di malam hari. Maksudnya yang datang membawa keburukan. Makanya Allah mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung dari gelapnya malam. Karena malam hari ini mungkin boleh jadi ada pencuri masuk rumah, ada hewan-hewan buas masuk rumah gitu ya. Kita tidak tahu, namanya malam hari kan. Maka kita disuruh berlindung dari tariq. Maksudnya yang datang di malam hari membawa keburukan. Tapi kalau yang datang di malam hari membawa kebaikan, ya bagus itu ya. Maksudnya berlindung dari yang datang di malam hari dengan membawa keburukan. Wa ma adraka mat tariq. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, kalau ada kalimat adrak, maka pasti ayat setelahnya memberitahu apa yang dimaksud adrak di sini. Tetapi kalau menggunakan fi'il mudhari' yudrik, adraka yudriku. Kalau pakai yudrik biasanya tidak dikasih tahu setelahnya.
Tapi kalau adrak menggunakan fi'il madhi, berarti setelahnya dikasih tahu. Kecuali satu ayat, al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, tidak tahu setelahnya apa. Itu pun satu ayat saja dalam Quran. Tetapi umumnya kalau Allah katakan wa ma adrak, dan tahukah kamu, menggunakan fi'il madhi, berarti setelahnya Allah kasih tahu tuh. Tapi kalau fi'il mudhari pasti tidak dikasih tahu. Kalau dikatakan yudrik berarti tidak dikasih tahu, hanya Allah yang tahu. Wa ma adrak, dan tahukah kamu apa yang datang di malam hari itu? Allah kasih tahu, an-najmu as-saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Bicara tentang bintang, bintang itu memiliki 3 fungsi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Fungsi yang pertama, bintang itu sebagai penghias langit. Langit tanpa bintang itu tidak cantik, tapi langit bertaburan bintang sangat indah. Kita lihat kalau tidak hujan itu ya cuacanya sangat bagus dan tidak sedang purnama, bintang bertebaran di langit, indah sekali kita melihat langit itu, karena memang adanya bintang memperindah langit. Yang kedua, sebagai kompas, penunjuk jalan, karena di zaman dulu, orang-orang dulu belum ada Google Map, ya kan, di zaman baheula itu bahasanya. Orang melihat arah itu biasanya kalau siang hari melihat gunung, kalau malam hari melihat bintang, baru tahu arah kemana mereka melangkah. Terutama para nelayan yang ada di lautan, sebelum ada kompas maka mereka akan melihat arah bintang, berarti tahu kemana mereka pulang. Kalau di malam hari dan mereka sedang di daratan pasti melihat gunung. Itu orang dulu begitu kompasnya. Kecuali di padang pasir dan bawa unta, untanya yang jadi kompasnya, karena unta itu dia tahu jalan pulang walaupun 1 kali lewat. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ar-Razi, dia tersesat dengan jamaahnya, tidak tahu harus menuju jalan pulang. Akhirnya dia teringat dengan ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Akhirnya unta disuruh jalan di depan, maka mereka mengikuti dari belakang, dan unta itu bisa mengarahkan mereka sampai ke kampung halaman. Dia tahu cara pulangnya itu. Padahal padang pasir itu tidak bisa dibedakan, namanya pasir, gundukannya, warnanya, nggak ada tanda. Lain kalau di jalan sini, oh ada Indomaret, oh di sini ada rumah sakit, nah, kita kasih tanda kan, oh di sini ada rumah warna hitam, nah, senang kan itu. Di padang pasir apa yang mau dikasih tanda? Mau digaris pasirnya, ada angin ketimbun lagi lah garisnya, jadi susah kan. Makanya orang dulu pakai unta kompasnya, karena unta itu tahu jalan pulang walaupun bekas pijakannya sudah tertimbun lagi oleh tanah. Jadi yang kedua, bintang itu bisa dijadikan kompas. Dan yang ketiga, Allah fungsikan bintang itu sebagai rujuman lisyayatin, melempar setan-setan yang naik ke langit untuk mencuri dengar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Jadi penafsiran yang keempat, dan ini tafsir ayat dengan ayat, yang dimaksud tariq adalah an-najmu tsaqib. Semua bintang itu disebut at-tariq. Tapi ada juga yang mentafsirkan lain bahwa tariq di sini artinya nama bintang. Ada bintang namanya tariq. Dan kalau kita lihat di Google atau di YouTube gitu ya, itu nanti ada keluar tuh bintang tariq gitu ya. Tapi yang rajih wallahu alam, yang dimaksud tariq di sini adalah semua bintang yang bercahaya, itu disebut tariq. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan tariq. Baru jawab sumpahnya untuk apa? In kullu nafsin
lama ataupun lamma 'alaiha hafid. Dua bacaan. Karena setiap jiwa, itu setiap orang dan manusia, lama atau lamma 'alaiha hafid, Allah berikan penjagaan. Kalimat hafid, penjagaan ini ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia itu malaikat-malaikat yang menjaga dia. Lahu mu'aqibatun min baini aidihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi ada manusia itu yang dikirim oleh Allah pada setiap manusia malaikat-malaikat yang menjaganya. Makanya sering saya contohkan, kalau ibu tidur di lantai dari malam sampai pagi bangun, nggak ada semut yang masuk ke lubang hidung. Padahal di rumah banyak semut kan gitu. Coba taruh gula di situ, semut dari mana-mana datang. Tapi kalau ibu ditaruh di situ, tak ada pula semut datang. Suami yang datang. Artinya bahwa siapa yang menjaga coba? Kenapa kok tidak ada binatang-binatang yang mendekat kita? Karena Allah utus malaikat untuk menjaga. Ibu di jalan naik motor, harusnya ibu ketabrak atau nabrak, nggak jadi. Siapa yang menjaga? Malaikat. Ya, jadi ibu jalan harusnya kesandung jatuh, kesandung tak jatuh pula. Nah, siapa yang menjaga? Malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang menjaga. Walaupun manusia itu kufur kepada Allah, tetap dia dijaga. Itulah rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Tetap mengutus malaikat-malaikat penjaga. Dan Allah adalah khairun hafidh, sebaik-baik penjaga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, hafidh di sini artinya Allah mengutus malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat dan menghafal setiap ucapan manusia. Malaikat ini tidak pernah lupa. Apapun yang kita ucapkan dia hafal dan ditulis. Itulah raqib dan atid. Ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun ucapan manusia kecuali dicatat sama raqib dan atid. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala saat sakaratul maut, dia mengeluarkan suara karena menahan sakit. Aduh, gitu sudah bahasa kitanya. Anin, dia mengeluarkan suara karena menahan sakit. Maka salah satu tulabnya, salah satu muridnya mengingatkan kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, bukankah erungan saat sakit itu adalah kalimat? Dan bukankah setiap kalimat akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid?" Kemudian muridnya membacakan, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu pun ucapan kecuali dicatat raqib dan atid. Tiba-tiba Imam Ahmad terdiam. Dia menahan rasa sakit tetapi tidak mengeluh sampai dia meninggal. Karena dia takut itu dicatat oleh raqib dan atid, dan itu bagian daripada keluhan saat sakaratul maut. Bayangkan ya. Seorang Imam Ahmad saat meninggal saja, demi supaya tidak dicatat kalimat aduhnya itu saat menahan sakit, dia berusaha untuk diam saja, karena dikhawatirkan itu bagian dari kalimat dicatat malaikat raqib dan atid dan dipertanggungjawabkan nantinya kan itu. Nah, kalau kita enggak sudah meraung-raung gitu ya, bukan aduh lagi, teriak-teriak sampai tetangga panik, ada apa orang itu, padahal kegunting kuku saja. Jadi ini kalimat yang kedua, hafid di sini artinya malaikat-malaikat yang hafal dengan ucapan, setiap ucapan yang kita keluarkan kemudian dicatat dan kelak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua daripada kalimat hafid. Dari sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita untuk jangan sembarangan melakukan sesuatu dan jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Karena semua ucapan manusia itu ada tiga.
Satu yang mengandung dosa tetap dicatat, satu yang mengandung pahala tetap dicatat, satu yang tidak mengandung dosa ataupun pahala tetap juga dicatat. Tiga-tiganya dicatat. Yang mengandung dosa ya dicatat, yang mengandung pahala dicatat, yang tidak mengandung dua-duanya pun tetap dicatat. Makanya hati-hati dalam bicara, jangan asal ngomong. Apalagi di zaman sekarang, orang itu kadang-kadang mulutnya diam, tapi yang bicara itu tangan. Nulis status, copy paste, nyebar hoax, ya kan, fitnah orang. Tulisan tangan, ucapan tangan itu lebih jahat dibandingkan ucapan lisan. Kalau kita berjumpa dengan orang yang tadinya mau ngomong sesuatu, itu kadang nggak jadi. Segen, awalnya sudah dirangkai di rumah, awas nih kalau saya ketemu saya akan ngomong begini-begini. Pas ketemu, kadang-kadang nggak terucap tuh kalimat tuh. Tapi kalau ibu menghantam orang lewat tulisan, lewat status, lewat WA grup, macam-macam ditulis di situ, betul-betul dikeluarkan tuh isi jantung dia, ya kan? Makanya hati-hati. Makanya Allah juga mengatakan dalam surah Yasin itu, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kami kunci mulut, yang bicara tangan, ya kan? Artinya tangan itu bisa bicara. Kalau di dunia ya bicaranya dengan cara nulis, itu ngetik sana sini atau copy paste atau nge-share sesuatu kan. Hati-hati, baik lisan ataupun tangan, karena in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, karena setiap manusia itu ada penjaganya. Kemudian Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Di sini jawab qasam yang kedua, manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai sombong, gitu maksudnya. Jangan sampai sombong manusia. Yang sombong itu hanya Allah saja. Manusia tidak berhak sombong. Makanya sebagai bentuk mengingat bahwa manusia itu tidak boleh sombong, diingatkan falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana sebenarnya dia diciptakan itu. Saya teringat dengan ucapan seorang alim namanya Malik ibn Dinar. Malik ibnu Dinar. Malik ibn Dinar ini suatu ketika lewat padanya seorang wali Basrah, pemimpin Basrah, namanya Halab bin Abi Sufrah. Halab bin Abi Sufrah ini termasuk jenderal, pemimpin perang gitu ya. Lah Halab bin Abi Sufrah ini berjalan dengan cara membusungkan dada lewat di hadapan Malik ibn Dinar ini. Tiba-tiba kemudian kata Malik ibn Dinar ini, janganlah kau berjalan seperti itu. Itu jalan yang tidak disukai Allah. Kamu jangan berjalan seperti itu, membusungkan dada. Itu jalan seperti itu, tidak suka Allah, katanya. Lah Halab ibn Abi Sufrah ini disangkanya Malik ibn Dinar ini tidak kenal sama dia. Makanya dia ngomong begitu. Karena Malik ibn Dinar kan orang biasa, alim ya, seorang alim. Sementara yang satu ini seorang penguasa. Jadi seolah-olah Halab menyangka bahwa Malik ibn Dinar nggak kenal dia. Kok berani dia ngomong begitu? Ya. Maka Halab ini mengatakan kepada Malik ibn Dinar, ata'arifuni, tidakkah kenal siapa aku, katanya. Maka kata Malik ibn Dinar mengatakan, bahkan saya paling kenal siapa dirimu, katanya. Kemudian kata Malik ibn Dinar, dia mengatakan, mau tahu siapa dirimu? Maka dia mengatakan, dirimu adalah terlahir dari dua lubang najis, kemudian dari sperma yang sangat kotor, kemudian setelah engkau dilahirkan kau pun membawa kotoran di perutmu, kemudian setelah engkau mati, kalau engkau tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disolatkan, begitu saja jasadmu, maka jasadmu akan membusuk. Itulah kamu, katanya.
Jadi dia ingatkan, kamu ini siapa gitu. Kamu ini hanya orang yang keluar dari dua lubang, dua-duanya tempat najis ya. Baik dari ayah atau ibu kan itu, dua-duanya tempat najis. Sperma keluar dari suaminya, kemudian setelah dia lahir dari lubang farji kemaluan ibunya, dua-duanya tempat najis. Diingatkan, kamu ini siapa, dan kau tercipta dari air yang hina, air sperma. Kemudian setelah kau jadi manusia, di perutmu itu bawa najis, bawa kotoran. Dan setelah kau mati jadi bangkai, kalau nggak ada yang ngurus, jadi bangkai kau di situ. Baru kemudian dia mengatakan, oh betul juga katanya. Kata Halab ibn Abi Sufran, langsung terdiam. Maka manusia itu jangan pernah menyombongkan diri di hadapan siapapun, karena kesombongan itu adalah ridanya Allah, selendangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fal yang duril insan mimma khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar di antara punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ketika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan pasangannya, seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, kita tahu bahwa seorang suami ketika menabur benih kepada seorang wanita itu kan jumlahnya bisa ratusan juta benih kan, ada yang mengatakan 200 juta benih atau berapalah. Tetapi kan dari benih-benih itu tidak semua jadi kan. Dari 200 juta benih itu yang satu, cuman yang satu yang jadi kan. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita dari 200 juta itu. Ada enggak Batam ini penduduknya 200 juta? Enggak ada. Dengan Tanjung Pinang pun tak ada. Satu Kepri pun mungkin tak ada 200 juta. Kalau seandainya Allah takdirkan yang 200 juta itu hidup semuanya, berarti kan banyak manusia itu. Tetapi ketika yang 200 juta itu tidak hidup, kok ibu yang hidup? Berarti ibu itu dipilih oleh Allah dari 200 juta itu maksudnya. Allah ingatkan itu nikmat. Makanya di sini Allah mengatakan khuliqa mimma indafiq. Kita loh dipilih oleh Allah dari 200 juta itu. Yang lain tidak hidup, kita pula dihidupkan. Ini nikmat dari Allah. Maka ingat nikmat itu. Jangan sampai kemudian melupakan orang yang memberikan nikmat, tiba-tiba sombong pula di hadapan orang zat yang memberikan nikmat kepada kita. Tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, sombong pula dia. Padahal Allah telah memilih kita dari 200 juta itu, yang keluar dari antara tulang punggung laki-laki atau sulbi dan tulang dada perempuan. Maka di sini sekali lagi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengingatkan soal siapa kita ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, tidak tahu apapun. Pertama bayi lahir itu mata pun tidak melihat, telinga pun belum mendengar gitu ya. Kemudian mulut pun belum bisa bicara, badan pun belum bisa bergerak, otak pun belum ada. Kemudian besar sedikit mulai matanya melihat, kemudian telinganya mendengar, kemudian mulai latihan bicara, kemudian diberikan akal pikiran, cerdaslah jadi profesor, jadi insinyur, jadi dokter, jadi ini. Semua loh karunia Allah, bukan dari kita. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Maka jangan pernah sombong, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Sama-sama dari air yang hina. Apa yang mau disombongkan? Jadi Allah ingatkan, jangan sampai sombong. Innahu ala raj'ihi laqadir. Apalagi kalau sombong itu sesuatu yang tidak punya sebab kesombongan, sombong pula dia. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan 3 orang
yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak dibersihkan Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya apa? Ailun mustakbir, sudah miskin sombong. Sombong itu kan harus ada penyebabnya. Boleh jadi dia kaya, dia sombong dengan kekayaannya, sebab kaya dia sombong, wajar kan itu. Dia sombong karena kaya. Cantik, dia sombong karena cantik. Sudah jelek sombong lagi. Kemudian dia punya jabatan, sebab jabatan dia sombong. Ini tidak ada penyebab untuk sombong, kok dia sombong? Kan aneh itu. Nggak ada yang disombongkan, kok dia sombong? Makanya Rasul mengatakan, kalau ada orang kaya sombong, itu lebih ringan dosanya dibandingkan orang miskin sombong. Karena orang miskin sombong itu tidak ada penyebab untuk sombong, kok dia sombong gitu maksudnya. Kalau orang kaya sombong ada penyebabnya, karena dia punya harta kan. Makanya orang miskin sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Dia tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan disucikan Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Ngeri ya. Makanya ya dua-duanya tidak boleh, baik orang kaya sombong, orang miskin sombong. Tapi kalau sudah miskin sombong, sudah jelek sombong, apa yang mau disombongkan? Dia nggak punya sebab kesombongan. Jabatan tak punya, kemudian harta tak punya, tampang pun pas-pasan, apa yang mau disombongkan kan itu? Kok aneh orang kayak gini. Jadi ingat bahwa jadilah manusia itu yang tawadhu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah kematian. Dan ini penafsiran yang benar. Karena ada juga mentafsirkan bahwa Allah sanggup mengembalikan manusia yang sudah dewasa jadi kecil, jadi bayi, jadi sperma, dimasukkan lagi ke lubang kemaluan. Dan ada juga mentafsirkan seperti itu. Maksudnya di sini innahu ala raj'ihi laqadir, maksudnya Allah mampu kelak mengembalikan, menghidupkan setelah kematian. Kan ini konteksnya orang-orang musyrik Arab itu tidak yakin adanya kebangkitan. Orang-orang musyrik Arab itu tidak yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bagi mereka, mereka hidup dan mati itu hanya ditentukan waktu saja. Ya, kalau mati sudah waktunya. Mereka tidak akan berpikir bahwa mereka akan dibangkitkan, karena mereka berpikir logika, akhirnya ketika tidak masuk akalnya ditolak. Tidak mungkin orang jadi tulang belulang, kemudian dimakan cacing tanah, kemudian sudah jadi tanah pun kok bisa Allah merangkai. Ini mustahil. Itulah pemikirannya orang-orang musyrik Arab. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala membantah, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah maha mampu untuk membangkitkan setelah kematian, walaupun sudah seperti tanah, sudah jadi tanah. Allah mampu karena ada satu tulang ekor yang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat, itu tidak pernah dihancurkan Allah walaupun kiamat dibangkitkan. Dari tulang ekor itulah yang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat, kita dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan yauma tublas sarair, dan setelah dibangkitkan yauma tublas sarair, pada hari kelak, pada hari kiamat, semua rahasia akan tampak. Di dunia Bu, kalau ibu tidak suka dengan orang, pasti disembunyikan, orang tidak tahu. Sok senyum depan kita, rupanya dia pula yang menikam kita. Karena kita tidak tahu kan, itu rahasia. Di dunia ini yang hasad tetangga sebelah mana kita tidak tahu, yang kiri kah, yang kanan kah. Rupanya yang hasad yang depan muka pula, yang disangka baik itu kita tidak tahu. Tapi nanti pada hari kiamat semua akan terbuka. Hatinya orang-orang kafir dari kekafirannya akan terbuka, kemunafikannya orang munafik akan ketahuan, imannya orang yang beriman akan ketahuan, ikhlasnya orang yang ikhlas akan ketahuan, riyanya orang yang riya akan ketahuan. Semua akan dibongkar. Yauma tubla sarair la yakhfa alaikum khafiyah. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah itu tidak ada yang sembunyi, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan di akhirat semua akan ditampakkan di halayak manusia, dipermalukan kita di hadapan manusia. Orang yang diam-diam gibah nanti dikasih tahu tuh, dulu kamu digibah oleh sebelah tuh,
Kamu tidak tahu saja itu sedang bergibah karena sandalnya dimasukkan semua ke rumah. Sedang rame-rame gibah kita. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai satu kekuatan dan tidak pula penolong. Di dunia kalau ada masalah cari pengacara, cari lawyer, cari orang kaya, cari backingan tentara, polisi. Iya di dunia. Di akhirat mana ada? Backingannya cuma amal saja. Amal kita lah backingan kita. Makanya ketika Nabi SAW mengumpulkan semua kerabatnya sampai mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin salini masyiti fa inilah ugni anki minallahi syai'a. Hei Fatimah, mintalah dari dunia aku kasih, tapi untuk keselamatan di akhirat aku tidak bisa jamin. Padahal Fatimah anak Nabi. Hei Sofia, ammatu Rasulillah, bibinya Nabi, aku tidak bisa menjamin keselamatan kau di akhirat. Hei Abbas, pamannya Rasul, aku tidak bisa menyelamatkan kamu di akhirat. Itu yang jelas-jelas keluarga Nabi. Ada hubungan kedekatan dengan Nabi. Kita kenal siapa Fatimah, siapa Sofia, siapa Abbas, tapi Rasul tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Memang ada syafaat. Ya, memang ada syafaat di pada hari kiamat. Itu ada syafaat. Syafaatnya Allah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya para syuhada, syafaatnya anak-anak soleh, syafaatnya orang-orang yang baik dengan kita dari orang-orang soleh. Tetapi syafaat-syafaat itu tidak berguna kalau kita tidak punya amal. Tidak ada gunanya. Orang kafir tidak dapat syafaat karena tidak punya amal mereka. Jadi hakikat yang menyelamatkan kita bukan syafaat, tapi amal kita sebenarnya. Karena dengan sebab amal kita lah maka kita diberikan syafaat. Ya. Makanya di sini fama lahu min quwwati wala nasir, artinya yang menyelamatkan kita adalah amal kita. Kemudian Allah mengatakan was-sama'i dzatir raj'i. Kembali Allah bersumpah, ini sumpah kedua kalinya. Was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang mengandung hujan. Tentu yang dimaksud sama langit pada sumpah kedua dengan langit pada sumpah pertama berbeda. Maksudnya pada sumpah pertama was-sama'i wat-tariq, artinya langit dunia, ya, langit dunia. Tetapi yang dimaksud was-sama'i dzatir raj'i, sama di sini maksudnya bukan langit dunia tetapi maksudnya awan. Jadi Allah bersumpah dengan awan karena awanlah yang mengandung air, kan itu ya. Di sini bersumpah dengan awan. Walaupun secara bahasa langit itu ma fawqa ra'si fahuwas sama, di atas kepala itu disebut langit. Tapi yang dimaksud was-sama'i dzatir raj'i di sini Allah bersumpah dengan awan yang membawa air. Kemudian mencurahkan air ke bumi. Apa yang terjadi? Wal ardi dzati as-sad'i, dan bumi yang dzati sad'i. Sad'i itu artinya membelah. Ya, sad'i itu artinya membelah. Karena siapa yang membelah? Air itu yang membelah. Karena air itu sesuatu yang sangat kuat, ya. Kalau sudah dia berkumpul, air itu bisa apa saja menghancurkan apa saja air itu. Kadang-kadang orang melubangi itu, mengebor apa saja kan diairi dulu baru kemudian bisa dibor gitu. Jadi yang membelah bumi itu adalah air. Lah dari air yang masuk ke bumi kemudian membelah itulah tumbuhan. Karena Allah mengatakan wa ja'alnal ma kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan air itu dengan air segala sesuatu jadi hidup, ya. Wal ardi dzati as-sad'i. Di sini baik air berupa hujan, ini kan cerita hujan. Kalau yang pertama cerita air sperma, kan itu ya. Kalau ini kan cerita air hujan, dua-duanya datang dari Allah. Baik sperma ataupun air hujan, dua-duanya datang dari Allah. Air sperma menyebabkan hidupnya manusia, adapun hujan menyebabkan kehidupan bagi manusia. Ya. Jadi kalau sperma menyebabkan hidupnya manusia, kalau air hujan menyebabkan kehidupan bagi manusia, rizki bagi manusia.
Sebab adanya beras, adanya tepung, dan adanya makanan yang kita makan itu kan dari air awalnya. Kalau nggak ada air gersang, mana tumbuh tuh tumbuh-tumbuhan kan? Dan dua-duanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan fasl yang jelas, yang tegas, yang membedakan, memisahkan antara hak dan yang batil. Di sini mulai cerita Al-Quran. Kenapa? Di sini Allah mengatakan innahu laqaulun fasl, karena orang-orang musyrik Arab itu apabila kemudian Nabi SAW menyampaikan Al-Quran soal kiamat, soal alam barzah, soal alam kebangkitan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada suhub, sampai kepada ada surga neraka, mereka mengatakan seolah-olah Muhammad sedang main-main, ya. Muhammad ini seolah-olah sedang bercerita, sedang mendongeng. Makanya Allah mengatakan innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Quran itu benar-benar adanya dan dia bukan main-main. Tidak ada cerita dalam Al-Quran itu main-main. Semua benar dan semua akan terjadi. Baik cerita tentang kubur pasti terjadi, baik cerita tentang kebangkitan dan pengumpulan manusia di padang mahsyar pasti terjadi, baik ketika cerita hisab, timbangan, suhub, semua pasti terjadi, termasuk masuk neraka atau masuk surga, semua terjadi. Tidak ada yang main-main dengan Quran itu. Semua habarnya adalah sebuah kebenaran. Membantah orang-orang musyrik ini, wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka sedang membuat makar kepadamu ya Muhammad. Ketika Rasul menyampaikan Al-Quran, mulai mereka membuat makar, merencanakan untuk mengusir Nabi, merencanakan untuk memenjarakan Nabi, merencanakan untuk membunuh Nabi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang-orang kafir berbuat makar untuk menangkap dan menjarakan, mengusir Rasul ataupun membunuh Nabi, Allah katakan apa? Wa yamkuruna wa yamkurullah. Maka Allah punya makar dan Allah khairul makirin, sebaik-baik makar. Sama dengan di sini, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Silakan kalian buat makar, Allah punya makar sendiri. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pernah dimakari siapa? Saudara-saudaranya. Bilang sama bapaknya, Yusuf tidak pernah main sama kami, bah, katanya. Masa tidak boleh abah kasih saya main-main dengan Yusuf? Sekali-kali kami bersenang-senang. Akhirnya dimasukkan pula ke sumur. Tetapi Allah punya makar sendiri. Rupanya diambil pedagang, dibeli oleh orang kaya Mesir, Al-Aziz. Kemudian ketika dia dibuat makar gara-gara terfitnah para wanita-wanita pejabat, akhirnya dibuat pasal karet, dimasukkan ke penjara. Bertahun-tahun Yusuf di penjara. Allah punya makar sendiri. Keluar penjara justru jadi pejabat Mesir, orang nomor 2 raja. Allah punya makar sendiri. Ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Maka Allah mengatakan famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itulah beri penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka itu kesempatan sementara waktu. Artinya biarkan mereka bersenang-senang, nanti ada waktunya ketika mereka lalai, datang azab Allah kepada mereka. Mereka itu hanya sekedar istidraj saja. Jadi kalau ada orang kafir kaya, sehat, enak hidupnya, itu istidraj namanya, Bu. Allah sengaja membiarkan mereka seperti itu sampai pada waktunya mereka akan hidup sengsara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Wallahu alam. Ini secara singkat tafsir daripada surah At-Tariq. Baik, sampai di sini. Ya, silahkan kita buka tanya jawab saja.
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat yang keempat Ustaz, Iya. in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tadi pembahasannya pada perkataan kalimat hafidh. Yang pertama Ustaz katakan Allah memerintahkan malaikat untuk menjaganya. Dan tadi Ustaz jelaskan juga bahwa ketika kita tidur, ketika kita di jalan, Allah menyelamatkan kita dengan segala hal yang membuat kita celaka. Yeah. Yang Anda tanyakan Ustaz, ketika di perjalanan ya Ustaz terjadi kecelakaan, atau kita juga di rumah terkadang lagi jalan biasa kita terjatuh, apakah saat itu Allah meninggalkan apakah saat itu malaikat meninggalkan kita tidak menjaga, atau karena dosa kita Ustaz yang membuat kita jadi celaka atau terjadi demikian? Iya, alhamdulillah. Ya, kalau seandainya terjadi kecelakaan itu memang sudah takdir Allah. Itu sudah ditakdirkan 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Memang ibu jatuh hari itu. Malaikat pun tidak bisa apa-apa. Sudah ditakdirkan hari itu jatuh. Ya. Mau jaga dia pun tak bisa karena malaikat tidak bisa nolak takdir. Tapi malaikat pun diutus oleh Allah memang untuk menjaga kita. Selama ruh di kandung badan, maka malaikat penjaga itu akan menjaga kita selama ada ruhnya. Tapi kalau ruhnya sudah dicabut, ya nggak dijaga lagi. Seperti siapa? Nabi Sulaiman. Ketika dia mati, datang rayap, kemudian menggerogoti singgasananya, robohlah dia. Ketika Sulaiman masih hidup, dia berada di singgasana, nggak ada berani rayap mendekati singgasananya. Tapi setelah dia mati, siapa yang bisa jaga? Datang rayap di mana-mana, kemudian memakan singgasananya, kan gitu, karena dari kayu, roboh dia. Artinya penjagaan malaikat itu selama ruh masih ada pada kita. Kalau ruhnya sudah nggak ada, selesai tugas dia. Adapun kalau seandainya Allah takdirkan celaka, jatuh, ketabrak, mati, itu semua berkaitan dengan takdir. Bukan berarti malaikat penjaganya hilang, bukan. Tetap malaikat itu ada yang menjaga kita. Kalau memang terjadi seperti itu, sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terus ayat yang terakhir Ustaz. Iya. Pemahililka pilih akil kubuaya. Di situ tadi dikatakan bahwa ayat ini bukan hanya pengkhususan untuk orang Yahudi atau Nasrani ya Ustaz ya. Iya. Berarti termasuk kita orang-orang Islam ketika kita terlalai dengan harta dan segalanya, berarti juga itu istighfar Ustaz. Iya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ketika manusia kufur kepada Allah, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak sedekah, tapi kok hidupnya yang nampak, ya ingat, yang nampak. Kita kan bisa melihat hanya yang nampak saja, kok senang, padahal hakikatnya dia tidak senang. Kita aja yang nampak dia senang, hakikatnya itu tidak senang. Banyak masalah yang kita tidak tahu, kita hanya melihat dohirnya saja. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhlada, apabila orang-orang yang mengumpulkan harta, maka dia pasti menghitung-hitung harta, maka pasti orang mengira dia itu tidak pernah mati. Orang yang mengira dia tidak pernah mati, tetapi kematian sudah ditakdirkan bagi dia, kan? Maksudnya orang mengira dia tidak mati karena biasanya orang yang punya harta awet muda, kok nggak tua-tua dia, karena sering ke salon, kasih silikon, ya kan, suntik sana sini, usia 60 tahun kok kayak 30 tahun, iyalah dia punya duit. Orang mengira dia muda terus, kan gitu. Coba dia susah, 30 tahun macam 70. Udah stres, kan gitu ya, udah jatuh semua. Jadi orang mengira dia yang mengira manusia seperti itu, kan ya, seolah-olah dia awet muda karena punya harta. Tidak ada yang awet muda itu, awet tua ada. Artinya bahwa kematian sudah ditakdirkan. Bahkan di zaman sekarang ini beda dengan di zaman dulu. Tidak melihat umur di zaman sekarang orang mati itu. Karena di zaman sekarang justru yang muda lebih cepat mati, kan itu, dibandingkan yang tua.
Karena yang bisa naik motor itu yang anak-anak muda. Nenek-nenek mana bisa naik motor? Makanya dia hidup dia karena nggak mana-mana kan. Yang ketabrak di jalannya anak-anak muda tuh. Artinya bahwa kematian itu sesuatu yang ditakdirkan. Cuman kita melihat dia kayaknya senang. Tidak, semua sudah ditakdirkan. Celakanya sekian, bahagia sekian sudah ada. Dan itu bentuk istidraj sebenarnya. Istidraj itu sengaja Allah membiarkan. Dan itu juga bentuk rahman Allah sebenarnya. Bahwa Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Pengasihnya Allah itu kalau Ar-Rahman mencakup mukmin dan kafir, tapi kalau Rahim khusus mukmin saja. Ya. Walaupun dia maksiat tetap saja Allah kasih rezeki dia. Tapi bukan berarti kemudian dia dapat Rahim, tidak, dia dapat rahmannya saja. Hanya di dunia saja maksudnya. Di akhirat dia akan diazab. Bahkan sebelum diazab di akhirat, di dunia sudah diazab. Banyak orang yang kematiannya kita lihat aja kasihan. Kadang-kadang orang kaya nggak pernah sholat ya kan, ketika sakit dibuat lama sakitnya. Ya, ketika kemudian dia sakit banyak dicabut nikmat padanya, ketika dia nazak malaikat sakaratul maut datang pun kadang berbulan-bulan matinya, koma baru dia mati, disiksa kadang-kadang. Ya, pamahilil kafirin amhilhum ruwaida, nampak aja dia senang. Di dunia ini kan sebentar saja sebenarnya kan, hitungan waktu. Apalagi umur umat manusia itu cuman berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kalau sekarang ibu-ibu yang sudah usia 40, di atas 40 tahun atau sudah mendekati 50 tahun, kan tinggal sebentar aja tuh. Karena kan 60 sampai 70 kan, ya sisa berapa puluh tahun siap-siap aja lah. Beli kapling di Tamiang. Artinya bahwa semua sudah ditakdirkan. Ingat, semua sudah ditakdirkan Allah. Kembali ke takdir juga bicara. Tapi istidraj itu adalah tipu daya Allah kepada mereka. Mereka hendak menipu Allah, rupanya Allah menipu mereka. Dan mereka sedang membuat makar. Lari dari tanggung jawab mereka kan, dari kewajiban Allah. Padahal Allah sedang menipu mereka. Dikasih nikmat sesaat di dunia, di akhirat masuk neraka, dikekalkan di dalamnya. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pernyataan, bukan penelitian, tapi ada seorang astronom Cina dalam waktu belakangan ini, dia mengaku mendengar ketukan-ketukan di luar angkasa. Kemudian saat dia kembali ke bumi, dia cari tahu ternyata terdapat di dalam Al-Quran surat At-Tariq ini, dan dia bilang, oh itu bintang mengetuk, katanya begitu. Dan pas waktu itu dia dilunakkan ke Islam dan dia malam gitu ya Ustaz. Iya. Nah artinya yang mau saya tanyakan ini kan ada beberapa tafsir nih tentang At-Tariq. Iya. Ternyata dapat dari seorang ilmu astronom itu tentang bintang mengetuk tersebut gitu. Nah bagaimana sikap kita dengan tafsir-tafsir yang sebelumnya? Ya ada Ustaz yang sudah sampaikan. Ya benar kan, tadi saya katakan tadi salah satu tafsirnya adalah ada bintang namanya At-Tariq. Bintang At-Tariq ini dia mengetuk-ngetuk pintu langit. Makanya saya suruh tadi lihat di Google ini kan, ya ada tuh bintang yang mengetuk-ngetuk, namanya Tariq bintang itu. Ya kalau seandainya dihubungkan dengan cerita astronom tadi dari Jepang itu, ya benar. Artinya ini termasuk i'jazul Quran namanya. I'jazul Quran itu keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Sebelum orang meneliti itu, Quran sudah bicara gitu maksudnya. Dan bagi kita walaupun tidak diteliti, kita yakin Al-Quran itu benar semua. Bagi kita loh ya. Walaupun tidak ada penelitian. Seperti mamanya kita katakan bahwa air ini kalau kita bacakan Quran jadi obat. Nggak diteliti pun obat bagi kita. Kita yakin dia obat. Nggak perlu orang Jepang meneliti rupanya ada kepadatan molekul sehingga menjadi detox. Nggak perlu. Ya. Kita yakin itu selesai. Sami'na wa ata'na. Karena semua yang dihabarkan oleh Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih itu adalah sebuah kebenaran. Kalau memang kemudian teruji kebenaran itu, berarti semakin menguatkan Al-Quran, dan itu bagian i'jaz namanya. Kehebatan dan keajaiban
rahasia di balik Al-Quran. Ya, jadi makna torik itu ya memang ada bintang-bintang yang mengetuk, namanya torik gitu. Bintang-bintang yang tawarik, yang suka mengetuk-ketuk pintu langit. Ya itulah mungkin yang didengar oleh astronom tadi kan, dari Jepang tadi. Allahu a'lam. Wah ya. Ustaz, ini nggak ada yang tanya satu lagi ya Ustaz. Iya. Tapi tadi anak lupa ayat keberapa. Yang isi dari pembahasannya, semua apa yang kita buat besok akan Allah ungkapkan. Kepura-puraan kita, sesama teman atau tetangga kita bermuka manis ternyata hatinya busuk, kan gitu ya Ustaz? Iya. Terus gimana Ustaz ketika kita memang terkadang kita belum mengenal seseorang itu ya Ustaz, tapi ini bukan dari hati kita ingin berpura-pura, tapi memang dibilang tidak ingin berpura-pura, kita pura-pura ya Ustaz. Kita menyambut seseorang atau berkenalan seseorang, kita kan belum tahu ya Ustaz. Yeah. Tapi misalnya dia katakan begini, anak ini fulan, oh Masya Allah fulan, tapi di hati kita tuh belum tahu siapa dia, tapi kita sudah mengakrabi dia hanya untuk supaya dia mendekat kepada kajian ini. Itu apa termasuk kita berpura-pura di situ Ustaz? Kita kena nggak di dalam penjabaran ayat ini Ustaz? Tidak. Dalam bahasa Arab itu ada namanya mujamalah. Mujamalah itu terkadang kita perlu pura-pura. Seperti contoh, Nabi SAW sedang berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha. Datang orang munafik dari kejauhan. Apa kata Rasul? Bi'sa akhul ashirah. Sejelek-jelek orang, itu yang mau datang ke sini. Rasul ngomong sama Aisyah. Datang orang munafik dari kejauhan. Kata Rasul sama Aisyah, ya Aisyah, bi sa'ahul ashir, sejelek-jelek manusia itu dia tuh, itu yang mau datang. Habis itu datang. Nabi SAW justru senyum, ramah sama dia. Aisyah heran loh, tadi dia bolos buruk-buruk orang dia. Setelah ketemu kok senyum Nabi kan? Itu namanya mujamalah. Terkadang diperlukan hal yang seperti itu. Sebab kalau seandainya orang itu jelek, langsung kita bermuka jelek, apa bedanya kita dengan dia? Kan harus dibedakan antara khabis dan thayyib, antara yang baik dengan yang jelek kan harus dibedakan. Kenapa kita ini diajarkan akhlak? Supaya kita dibedakan antara mukmin dan kafir. Kita ini diajarkan akhlak ya. Dan bahkan akhlak itu jadi dominan dalam Islam itu. Bahkan seorang thalabul ilmi itu justru ilmu itu sepertiga, 2/3-nya akhlak. Jadi mujamalah itu tidak apa-apa, mujamalah, tapi dalam rangka kebaikan ya, bukan mujamalah itu dalam rangka keburukan ya. Pamannya berkawan baik ya, pokoknya senang sumringah, rupanya ujung-ujungnya memang niatnya mau pinjam duit, itu lain ceritanya. Itu mujamalah yang nggak bagus lah kan itu ya. Jadi maksudnya di sini mujamalah itu maksudnya bersikap ya so akrab so apa untuk kebaikan, nggak apa-apa, untuk kebaikan, dan ini tidak termasuk di sini. Walaupun tublas sarair ya maksudnya akan ditampakkan nanti pada hari kiamat, yaitu sebuah kebaikan gitu maksudnya, bukan sebuah keburukan. Tidak ada masalah. Wallah baik. Iya. Sambungan dari Umi barusan Ustaz. Iya. Terkadang masyarakat kita ini Ustaz, kalau bisa diajarkan seperti itu, ada yang berkata itu penjilat atau munafik itu Ustaz. Itu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Penjilat gimana maksudnya? Ketika kita bertemu dengan orang itu bermuka dua seperti dengan pemimpin gitu ya Ustaz ya. Kadang-kadang kalau seperti ulama, seperti yang berilmu, kan nggak langsung menegur gitu ya Ustaz ya. Atau dia mendiamkan dulu apa yang diperbuat oleh pemimpin di desa ya. Iya. Nunggu ada saatnya dia berbicara, kita bisa waktu yang tepat. Tetapi yang menengok di luar, mereka kan mengira seperti itu Ustaz.
Ya kan penilaian manusia itu tidak perlu kita gubris lah. Kan kita kembali ke niat kita saja. Innamal a'malu binniyat. Semua itu kan tergantung kepada pribadi kita. Niat kita ini maksudnya mujamalah kepada orang itu apa? Kalau niat kita kebaikan tidak perlu menggubris. Jangan mencari keredoan manusia dengan kemurkaan Allah. Gak apa-apa kita cari redho Allah, murka manusia, tapi jangan mencari redho manusia dengan murkanya Allah. Ya, jangan dibalik gitu maksudnya. Tidak ada masalah itu. Yang penting niat kita kan baik. Orang mau nuduh kita ini penjilat, mau menuduh kita bermuka dua, terserahlah. Saya nggak ada niat ke situ kok. Ya. Jadi itu kembali kepada hati kita sebenarnya. Karena yang dilihat kan hatinya, bukan perbuatannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, bentuk, harta. Yang Allah lihat itu hati dulu, baru setelah itu amalnya. Wallahu a'lam. Ini boleh Ustaz? Boleh, 3 kali lagi juga boleh. Mumpung hujan kan. Ustaz mau tanya, ada seorang yang soleh yang baru kita ketahui kesolehannya setelah dia meninggal, dan bagaimana nasihat kata mana hati ini terlalu apa ya, jadi mencari semua tentang dia, orang yang sudah meninggal dan soleh. Untuk apa mencari tentang dia? Dia penasaran gitu kan, Ingin ditiru atau ingin diapa? Ya, Atau pengen tahu saja? Ingin tahu, ingin ditiru habis itu, dan memang dia kembali ke sunnah dan Al-Quran dan sunnah gitu Ustaz. Tapi sementara kita punya suami yang tidak mau mendengar apa yang kita ceritakan, sementara kita ingin menceritakan kebaikan-kebaikan orang ini. Nah, apakah kalau saya bercerita selalu sama suami, kemudian suami cemburu, itu bagaimana sebaiknya Ustaz? Karena kan Yang diceritakan udah mati sudah meninggal. dan dia seorang ulama. Iya, boleh dibilang begitu Ustaz. Jadi suaminya pecemburu. Berarti kayak unta. Unta itu pencemburu. Jadi kalau ada waktu-waktunya unta itu cemburu. Kalau ada saya mamanya mau merah susu unta betina, ketahuan sama jantan, bisa ditunjang kita itu. Jangan dekat-dekat istriku gitu. Ya, sifat unta. Jadi kembali ke tema tadi. Jadi ya kalau memang suami tidak suka ya tidak perlu cerita. Titik. Kalau suami tidak suka. Bagaimanapun tidak akan ada hadisnya mengatakan tidak boleh memasukkan ke rumahmu yang suami tidak suka. Kalimat memasukkan bukan mesti badannya dimasukkan ke rumah, bisa juga lewat cerita kalau suami tidak suka, karena tidak semua cerita kebaikan itu disukai. Jangankan ibu, sekelas Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasul menceritakan kebaikan Khadijah nggak suka dia, cemburu dia. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, ya kan, kenapa kau cerita wanita tua dan sudah meninggal? Di hadapanmu loh ada wanita cantik masih muda, katanya. Ya Aisyah kan. Ya, itu Aisyah itu. Ya, makanya di sini juga harus dihindari kalau memang seorang janda atau seorang duda menikah dengan pasangan baru, jangan ceritakan yang lama. Jadi konflik tuh nanti. Ya. Apa, jangan dibanding-bandingkan tuh lagunya apa. Jadi intinya bahwa boleh kita kalau dia suka boleh, nggak apa-apa. Contoh nih, Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu dikenal sebagai ahli sholat. Dikenal Umar bin Khattab itu sholatnya, karena masing-masing sahabat itu memiliki keunggulan ibadah masing-masing. Ada yang diunggulkan di jihad seperti Khalid bin Walid, ya kan? Ada yang diunggulkan dengan sedekah seperti Utsman, Abdurrahman, kan itu. Ada yang diunggulkan dengan hatinya seperti Abu Bakar, kejernihan hati. Lah Umar ini diunggulkan dengan sholat. Saking rajinnya dia sholat itu, ibadahnya luar biasa dalam sholat, sampai matanya itu ada bekas
jalan air hitam ya. Jadi kalau Umar menangis sampai lewat situ saja, sampai menghitam, ada bekas jalan air mata di matanya Umar itu. Jadi ketika dia meninggal, ada anak muda itu hanya mendengar saja Umar itu ahli ibadah, tapi ibadahnya seperti apa dia tidak tahu, tapi ingin mencari-cari cemana Umar itu beribadah. Saya ingin meniru Umar. Harus mengorek ke siapa? Ya tidak lain dan bukan harus mengorek ke istrinya, ya kan? Yang tahu tentang Umar di rumahnya ya istrinya, tetangganya mana tahu. Sementara kalau dia bertanya dengan istrinya kan tidak bebas, asyik bertanya terus kan tidak bebas. Akhirnya anak muda ini menikahi mantan janda Umar yang paling tua, yang sudah nenek-nenek gitu ya. Jadi jandanya dinikahi padahal dia masih muda. Anak muda nikah sama nenek-nenek, hanya ingin mengorek keterangan Umar, itu saja. Jadi laki-laki muda ini, anak muda ini sengaja menikahi salah satu istri Umar yang udah janda itu, yang paling tua, karena yang paling tua yang paling lama menikah, karena otomatis lebih paham kan kondisi Umar. Hanya ingin mengorek saja. Luar biasa. Artinya boleh kita mengorek seseorang kalau untuk ditiru kebaikannya, untuk dicontoh kebaikannya. Tapi kalau kasusnya tadi, kalau suami tidak suka diceritakannya, tidak usah. Nanti justru setan masuk di situ, nanti ngasih was-was, yang enggak. Jangan-jangan ada hubungan kamu dengan orang mati ya katanya. Jadi makanya kan sebaiknya kalau suami tidak suka ya tidak usah. Titik lah. Wallahu a'lam. Baik. Baik, cukup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.